Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Asik bermain bersama saudaranya di atas rakit, bocah 8 tahun tergelincir dan tewas tenggelam di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Terlibat jaringan prostitusi online, seorang wanita dan pria di kota Makassar ditangkap polisi. Anggota DPRD Maros memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan penghinaan ke pendukung kolom kosong. Derasnya arus sungai kembali memakan korban jiwa. Bocah berusia 8 tahun yang sedang asik bermain bersama saudaranya di atas rakit, tewas tenggelam di Sungai Jeneberang. Jasad korban baru ditemukan setelah 3 jam pencarian. Warga dan keluarga seketika histeris saat mendapati bocah 8 tahun meninggal dunia di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Jasad korban akhirnya ditemukan setelah pencarian selama 3 jam di sungai yang berada di Kecamatan Barombong Minggu sore lalu. Siswa SD itu mulanya bermain rakit bersama kakaknya yang juga masih bocah berusia 10 tahun. Diduga korban tergelincir hingga akhirnya tenggelam. Korban bernama Fahmi Azka Mubarak, warga lingkungan Sarombe, Kelurahan Benteng, Somba Opu, Kecamatan Barombong ini diduga tidak bisa berenang sehingga tewas tenggelam. Tadi mereka bertiga, korban atas nama Fahmi bersama saudaranya atas nama Syaki, dan satu orang temannya lagi atas nama Ahmad. Rencananya mau berenang di sungai, ini pernah ambil gabus, anak korban naik di situ, kemudian kakaknya dorong. Namun mungkin karena sudah dalam, kakaknya tidak bisa tarik. Untuk aktivitas ini memang sehari-hari suka berenang di situ atau bagaimana? Kan di situ memang sering anak-anak bermain, sering orang lihat mandi, jadi mereka juga begitu. Tim Inafis Polres Goa yang tiba di rumah duka langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban. Setelah itu, polisi menyerahkan jenazah kepada keluarga di Kecamatan Barombong untuk selanjutnya dimakamkan pada Senin pagi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi menangkap seorang wanita sales promotion girl atau SPG asal Bali bersama satu orang pria yang merupakan mucikari. Keduanya ditangkap karena terlibat jaringan prostitusi online di Kota Makassar. Polisi juga turut membekuk seorang pria yang diduga terlibat jaringan prostitusi dengan memperkerjakan SPG tersebut atau mucikari. Tim unit Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang wanita berinisial DW usia 23 tahun yang baru saja melayani seorang pria hidung belang. Penggerebekan dilakukan di kamar salah satu hotel di Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar pada Minggu dini hari lalu. Wanita asal Bali yang bekerja sebagai salah seorang sales promotion girl atau SPG sebuah produk ini tidak dapat mengelak saat digerebek. Lantaran saat dilakukan pemeriksaan ditemukan uang sebanyak jutaan rupiah, ponsel, serta alat kontrasepsi sebagai barang bukti. Selain menangkap wanita tersebut, polisi juga turut membekuk seorang pria yang diduga terlibat jaringan prostitusi yang mempekerjakan SPG tersebut atau mucikari. Keduanya langsung dibawa ke posko Resmo Polda Sulsel. Dari hasil pemeriksaan, sang mucikari menawarkan jasa kencan dengan tarif sebesar 10 juta rupiah. Kami tangkap di salah satu hotel. Berapa orang yang diamankan? Untuk sementara kami amankan 2 orang. Pekerja 1 sama mucikari ya. Ini konon informasinya tarif yang ditawarkan oleh mucikari berapa? Tarif yang sekitar lebih kurang 5-10 juta. Barang bukti berupa alat pengaman, resepsi, terus HP, terus uang.
Setelah dilakukan pendataan, mucikari bersama wanita yang ditawarkannya dalam jasa prostitusi online ini langsung dibawa ke Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria mencuri mesin pompa air serta uang tunai puluhan juta rupiah di salah satu toko bangunan di Kabupaten Goa. Aksi pembobolan dan pencurian terekam kamera pengawas dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Akibat pencurian itu, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 26 juta rupiah. Sambil mengendap-endap dan membawa lampu senter, seorang pemuda masuk ke dalam toko bangunan dan mencari barang berharga. Karena tidak ada yang menjaga toko, terduga pelaku bergerak bebas, mencari barang yang mudah dicuri. Tak hanya mesin pompa air, uang tunai senilai 23 juta rupiah juga digasak terduga pelaku. Pencurian terjadi di salah satu toko bangunan di lingkungan Bonto Maranu, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Kamis malam lalu. Aksi pemuda itu terekam jelas dalam video rekaman kamera pengawas. Dalam melancarkan aksinya, terduga pelaku diduga melakukannya sendirian. Namun aksi pencurian di toko bangunan ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa hari sebelumnya uang puluhan juta rupiah juga dicuri. Namun terduga pelaku berhasil menghilangkan jejak dengan merusak kamera pengawas. Diduga terduga pelaku masuk ke dalam toko melalui atap bangunan dan turun menggunakan tali. Aksi pencurian ini pun kerap terjadi di sekitar lokasi toko bangunan. Di sini bukan cuma satu yang dimasuki. Ada banyak rumah, ada di sebelah, ada emas diambil juga di belakang, sama kemarin malam ada yang diburu lagi pencuri di belakang. Sudah sering ada sini pencurian perampokan ya? Perampokan. Kalau di toko ini sendiri? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali? Yang pertama kehilangan uang. Berapa jumlahnya? Ada sekitar 23 juta. Selain uang apa lagi? Uang saja diambil. Yang pertama. Iya. Terus yang kedua kalinya? Kedua ini mesin air sama uang lagi. 26 juta rupiah. Aksi pencurian itu telah dilaporkan ke Mako Polsek Barombong Goa. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku karena meresahkan warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Tembok Sekolah Dasar Negeri Panara Makassar seketika roboh saat jam pelajaran berlangsung. Tembok roboh lantaran tak kuat menahan beban timbunan tanah proyek perumahan. Proses belajar mengajar pun terhenti. Guru bersama warga dan murid juga bergotong royong membersihkan tanah lumpur yang masuk di area sekolah. Para murid dan guru Sekolah Dasar Negeri Panara, Kecamatan Manggala, Makassar, dibuat heboh lantaran tembok sekolah tiba-tiba roboh. Tembok di belakang ruang guru ini roboh saat hujan deras melanda. Derasnya curah hujan membuat tembok tidak dapat menahan beban tanah timbunan proyek perumahan yang tepat berada di belakang sekolah. Beruntung saat kejadian proses belajar mengajar sedang berlangsung sehingga tidak ada siswa yang bermain di sekitar halaman sekolah. Robohnya tembok membuat material tanah masuk dan mengotori koridor kelas hingga ke lapangan upacara. Pasca kejadian tersebut, proses belajar mengajar terhenti. Guru bersama warga dan murid pun bergotong royong membersihkan tanah lumpur yang masuk di area sekolah agar bisa digunakan kembali. Hujan sangat deras dan memang sebenarnya ini kami sudah memperkirakan bahwa ini rawan terjadi temboknya bisa rubuh karena sebelumnya ini kan tidak pernah rubuh karena memang di sebelah itu kan hutan. Jadi daya resap air itu ketika hujan tersimpan dengan baik. Nah sekarang sudah tidak ada, hanya sekedar timbunan, jadi otomatis tembok juga tidak bisa menahan banyaknya air dari tanah ini di sebelah seperti itu. Pihak sekolah SDN Panara pun tengah berkoordinasi dengan developer perumahan guna mencari solusi timbunan yang berada di belakang sekolahnya agar tembok lainnya tidak kembali roboh. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.